Hai, selamat datang di Yuk Nonton. Kali ini Yuk Nonton bakal bahas film ngeri-ngeri sedap keluaran tahun 2022 nih. Kisah ini menceritakan mengenai sepasang suami istri asal Sumatera Utara. Mereka merindukan sosok anak-anaknya yang sudah lama tidak pulang. Hingga mereka memutuskan untuk menggunakan suatu cara yang cukup ekstrim agar dapat bertemu lagi dengan anak-anaknya tersebut. Penasaran? Daripada lama-lama, yuk kita cari posisi ternyaman dan langsung bahas filmnya. Berlatar belakang di daerah Toba, tepatnya Kepulauan Sumatera Utara, hiduplah seorang bapak bernama Pak Domu yang lagi asik nongkrong bersama bapak-bapak lainnya. Tiba-tiba ada tayangan televisi yang menayangkan sosok pelawak bernama Gabe Purba, yang ternyata adalah anak ketiga dari Pak Domu. Terlihat Pak Domu enggan mengakui anaknya yang pelawak itu. Padahal dia sudah susah payah menguliahkan Gabe jurusan hukum biar bisa jadi pengacara atau hakim. Tapi Gabe bilang dia bukan anak kecil yang suka diatur-atur. Nah, istrinya Mak Domu kelihatannya sih istri penurut, seringkali diminta menyampaikan keinginan Pak Domu ke anak-anaknya biar nurutin keinginan Pak Domu. Lanjut lagi nih ke anak pertama yang di Bandung. Karena namanya sama-sama Domu, sebut saja si Domi, yes. Biar nggak ketuker. Si Domi ini profesinya sebagai pegawai BUMN. Dia ingin menikah dengan orang Sunda, tapi ditentang karena bagi orang tua Domi, anak pertama dari suku Batak ya harus nikah dengan orang Batak juga, biar bisa lanjut ke generasi selanjutnya. Nah, ada juga si anak keempat alias yang paling terakhir. Namanya Sahat. Dia di Jogja. Dia juga disuruh pulang sih, tapi lagi-lagi nolak karena ya sudah nyaman di Jogja. Dan Sahat ini tinggal bareng Pak Bromo. Pak Bromo ini seorang petani yang sudah dianggap keluarga sendiri. Nah, ada satu lagi nih, anak Pak Domo dan Mak Domo, si anak kedua, perempuan namanya Sarma. Sebagai PNS kecamatan, bikin dia bisa tetap tinggal bareng kedua orang tuanya. Ia juga sering bantu kedua orang tuanya dalam urusan rumah kayak masak dan beres-beres. Lanjut. Nah, lagi asik-asiknya ketawa-ketiwi, Pak Domo tiba-tiba dijemput sama istrinya nih. Kontan aja langsung bikin bapak-bapak lain ketawa dan bikin Pak Domo malu. Ternyata Mak Domo mau ngajak Pak Domo ke rumah Opung yang adalah ibunya Pak Domo. Sampai di sana, Pak Domo bilang dia bakal nutupin biaya pesta adat Sulang-Sulang Pahompu itu. Pesta itu diadakan untuk merayakan pasangan yang sudah menikah dan punya anak. Nyatanya, selama sekian tahun, Mak Domo sudah punya 4 anak. Nah, baru sekarang pesta itu bakal diadakan karena masalah biaya. Opung bilang kehadiran anak-anak Pak Domu ini ya sangat penting karena tanpa mereka ya pesta ini tak ada artinya. Sepulang ke rumah, Pak Domu bingung nih gimana ya cara biar anak-anaknya mau pulang. Sedangkan saran Mak Domu untuk jemput anak-anaknya itu ditolak sama Pak Domu. Alasannya sih karena gengsi dan harga diri. Terus tiba-tiba nih Pak Domu punya ide ekstrim. Ya, mereka mau sandiwara pura-pura cerai. Awalnya sih Mak Domo nggak setuju ya, tapi karena saking rindunya nih sama anak-anaknya, akhirnya ide itu pun ya disetujui. Pagi harinya, saat sarapan bareng, sandiwara pun dimulai nih. Pak Domo dan Mak Domo mulai adu mulut. Tapi nih, saking seringnya melihat orang tuanya bertengkar, Sarma pun tidak peduli dan langsung pergi kerja. Pak Domo dan Mok Domo pun akhirnya mikir keras, gimana ya caranya biar sandiwara mereka bisa dipercaya. Akhirnya diputusinlah untuk bikin keributan yang lebih parah lagi. Dan kata cerai pun akhirnya diucapkan Mak Domo. Mak Domo pun akhirnya minta Sarma untuk bilang ke saudara-saudaranya kalau orang tuanya mau cerai. Malam itu pun Sarma video call saudara-saudaranya sambil nangis. Saudara-saudaranya pun kaget ya, tapi karena ada kesibukan masing-masing, akhirnya diambil keputusan untuk saat ini dilihat dulu aja kondisinya.
Kalau masalah makin besar, baru akan didiskusikan lagi. Pak Domu dan Mak Domu yang mendengar itu pun kecewa, karena pertengkaran mereka nggak mampu bikin anak-anaknya pulang. Nah, Pak Domu pun bikin rencana baru lagi nih. Pak Domu minta biar Mak Domu ngemasin barang-barangnya dengan alasan mau pulang ke rumah orang tuanya. Lagi-lagi Mak Domu nurut. Pagi harinya rencana pun dijalankan. Dengan membawa tasnya, Mak Domo menunggu di pinggir jalan. Tentu saja ini membuat Sarma khawatir dan segera menghubungi saudara-saudaranya lagi. Seperti anak kecil, Mak Domo ngancam kalau anak-anaknya tetap nggak mau pulang, dia bakal pulang ke rumah orang tuanya. Akhirnya, anak-anaknya pun memutuskan akan pulang juga. Nah, setelah itu, anak-anaknya pun minta izin untuk pulang ke rumahnya. Dari Domi yang minta izin ke calon mertua, Gabe yang minta izin ke produser, sampai Sahat yang minta izin ke Pak Bromo. Tentunya Pak Bromo mengizinkan, bahkan memberi wejangan bahwa hidup harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, setibanya di bandara, ketiga saudara ini kelihatannya nggak akur satu sama lain. Untungnya nggak lama kemudian Sarma datang dan memeluk mereka satu-satu. Mereka pun langsung pulang ke rumah. Di perjalanan, Sage bilang dia cuma bisa di sana selama 2 hari, jadi ya harus bisa selesaiin masalah ini secepatnya. Sarma pun berpesan biar saudara-saudaranya ini bisa nahan diri selama di rumah. Di rumah, Mak Domu pun di-briefing Pak Domu soal kelanjutan sandiwaranya. Kalau Pak Domu nunjuk ke bibir, artinya lanjut adu mulut. Kalau nunjuk ke mata, artinya nangis. Nah, Pak Domu juga minta biar Mak Domu pura-pura dingin ke anak-anaknya, biar kelihatan kayak ada masalah. Tibanya di rumah, Mak Domu ya tentu saja nggak bisa nahan air matanya. Seakan lupa briefing dari Pak Domo sebelumnya. Ya, namanya juga seorang ibu ya, pastinya bahagia banget bisa ketemu lagi sama anak-anaknya yang udah lama banget nggak ketemu. Tapi Pak Domo malah bilang anak-anaknya sudah lupa sama orang yang sudah bikin mereka sukses. Nah, pas makan malam, Pak Domo mulai lagi nih. Pak Domo bilang takut makanannya diracun istrinya. Bahkan Pak Domo bilang kalau masakan Mak Domo pun nggak mampu bikin Domi pulang. Selesai makan, pembahasan dimulai. Anak-anak pun bertanya, kenapa tiba-tiba pengen cerai sih? Ya, sesuai briefing sebelumnya, Bu Domu pun menangis dan akhirnya diputuskan pembahasan akan dilanjutkan di esok harinya. Nah, pas Pak Domu pergi ke warung langganan, anak-anak ini mulai diskusi lagi nih. Domi ngusul biar bapak dan ibunya diajak diskusi terpisah, biar nggak kejadian kayak tadi lagi. Sahat juga ngide untuk ngajak kedua orang tuanya jalan-jalan, refreshing biar pikiran lebih adem. Sedangkan Gabe berharap biar masalahnya cepat selesai dan dia bisa balik kerja lagi. Nah, besoknya rencana jalan-jalan pun dilakukan. Di perjalanan ke tempat wisata, seperti biasa, Pak Domu dan Bu Domu ribut. Sampai-sampai Sahat yang awalnya duduk di kursi belakang harus pindah ke kursi tengah untuk menengahi mereka. Tentu saja, kedua orang tuanya senang karena ngerasa anaknya peduli sama mereka. Sampainya di tujuan, terlihat pemandangan Danau Toba yang indah. Di sana pun diskusi dilanjutkan. Alih-alih dapat solusi, Pak Domo malah menyalahkan anak-anaknya yang tidak mengikuti adat. Dari Domi yang ingin menikah dengan orang Sunda, Gabe yang jadi pelawak, bahkan Sahat yang tinggal di Jogja. Diikuti dengan Mak Domo yang mengaku sebenarnya dia tidak setuju dengan keputusan anak-anaknya itu. Melihat kedua orang tuanya begitu, anak-anaknya pun mengajak mereka untuk foto-foto sambil menikmati indahnya pemandangan dan hidangan yang ada. Sepulang piknik, mereka terkejut dengan kedatangan Opung. Dan lagi mereka takut kebohongan Pak Domu dan Bu Domu terbongkar. Beruntungnya Opung nggak tahu menahu soal kebohongan mereka. Opung terlihat begitu bahagia bertemu dengan cucu-cucunya. Ketiga anak laki-laki itu pun berkumpul bersama Opung sambil mendengarkan bagaimana kerja keras Pak Domu dan Mak Domu demi menguliakan mereka sampai lulus dan sukses seperti sekarang.
walaupun dalam keadaan ekonomi yang pas-pasan. Opung pun bilang, bagi adat suku Batak, harta itu bukan cuma uang, tapi juga keturunan. Setelah mendapat wejangan Opung, Gabe dan yang lainnya pun sepakat untuk terus di rumah sampai acara sulang-sulang Pahompu digelar. Bahkan Gabe pun tak mengangkat telepon dari produsernya. Domi juga mengusulkan untuk minta bantuan yang lebih tua agar masalah kedua orang tuanya ini cepat selesai dan gak semakin runyam. Mereka pun memanggil Pak Pendeta untuk membantu mencari solusi bagi Pak Domu dan Mak Domu agar mereka tak cerai. Pak Pendeta juga berjanji nggak akan cerita ke siapapun. Mau nggak mau, Pak Domu dan Mak Domu masuk ke kamar untuk diskusi rencana baru, karena rencana mereka sudah mulai berantakan. Tak habis akal, Pak Domo meminta Mak Domo berteriak agar membuat Pak Pendeta dan anak-anaknya berpikir Pak Domo dan Mak Domo benar-benar ingin cerai. Alhasil mereka benar-benar pusing dengan keputusan Pak Domo dan Bu Domo yang bilang akan menyelesaikan masalah ini ketika acara sulang-sulang Pohombo selesai. Karena tak ingin membuat Mak Domo sedih, Domi, Gabe, dan Sahat mengajak Mak Domo berbelanja. Di sana terlihat mereka tak menikmati suasana pasar karena masing-masing memikirkan kesibukannya di kota. Ketika Mak Domo ingin bernostalgia ke tempat mereka makan dulu, mereka dibuat kaget dengan Bu Domo yang memesan satu mangkok makanan untuk dibagi berempat. Gabe pun merasa tak enak dan langsung memberikan uang ganti rugi ke bapak penjual atas kerugiannya selama ini. Sebab sejak kecil hingga sekarang, si ibu selalu membeli satu mangkok sop untuk dibagi ke empat anaknya. Malam harinya, terlihat Sarma sedang duduk-duduk di luar rumah. Domi pun menghampiri dan bertanya mengenai hubungan asmara adiknya itu. Namun, Sarma bilang ia sudah putus dan malah mengalihkan pembicaraan kenapa Domi tak akur dengan Sahat dan Gabe. Padahal mereka sangat akur dengan Sarma. Domi pun bilang sejak kecil ia tak pernah melihat Pak Domo menunjukkan kasih sayang ke sesama laki-laki, berbeda dengan yang ditunjukkannya ke Sarma. Di sini kelihatan jelas betapa keras didikan Pak Domo ke ketiga anak laki-lakinya hingga sesukses sekarang. Sampai-sampai mereka nggak tahu bagaimana cara menunjukkan kasih sayang ke sesama laki-laki. Di hari H acara sulang-sulang Pahompu, Pak Domo pun menegur Domi yang ternyata salah memilih kain ulos. Kain ulos ini nantinya akan digunakan di acara. Masalahnya, kain yang dipilih Domi adalah kain yang digunakan untuk acara kematian. Di sini Pak Domo pun menyalahkan Domi yang harusnya menikah dengan orang Batak agar ia bisa lebih tahu soal tradisi Batak. Tentunya hal ini membuat Domi kesal. Untungnya Sarma dapat menghandlenya dan acara dapat dilanjutkan. Selesai acara, nampak Pak Domo dan kawan yang lainnya tengah berbincang. Kawan Pak Domo ini tertawa dengan lawakan yang dilontarkan Pak Domo. Mereka bilang bakat melawak Pak Domo menurun ke Gabe yang sekarang menjadi pelawak terkenal. Namun Pak Domo bilang kalau Gabe hanya sementara menjadi pelawak karena nantinya ia akan menjadi pengacara hebat. Gabe yang mendengarnya pun merasa kesal. Sebelum pamit pulang ke rumah, Opong berterima kasih ke Pak Domo karena berkatnya lah cara sulang-sulang pohon pun dapat berjalan. Opong juga bahagia melihat cucu-cucunya sudah sukses datang ke acara ini. Baginya tak ada yang lebih berharga daripada kehadiran mereka. Apalagi keluarga Pak Domo terlihat sangat harmonis. Opong tak tahu aja kalau sebenarnya keluarga itu lagi ada masalah. Ketika anak-anak tertidur, Mbak Domo membangunkan Pak Domo untuk bertanya rencana selanjutnya gimana biar anak-anak nggak langsung pulang. Karena Mbak Domo masih kangen banget sama anak-anak. Tapi Pak Domo yang ngerasa capek bilang bahas besok aja lah. Hal ini membuat Mbak Domo kepikiran sampai nggak bisa tidur semalaman. Gara-gara begadang semalam suntuk, Mak Domo jadi sakit demam dan harus beristirahat. Yang awalnya mereka harus membahas masalah perceraian, Pak Domo malah membahas Domi yang ingin menikah dengan orang Sunda. Pak Domo menentang keras keputusan Domi, yang tentu saja Domi tidak terima karena ia merasa ia berhak menentukan pilihannya. Keinginan Gabe menjadi pelawak pun ditentang Pak Domo karena baginya sudah dikuliahkan tinggi-tinggi, bukannya jadi pengacara handal, kenapa malah jadi pelawak? Tak luput, Sahat juga kena. Menurut tradisi Batak, rumah tersebut akan diwariskan ke anak terakhir. Tapi tentu saja Sahat menolak.
Setelah tidak dapat solusi, Gabe pun bilang besok adalah hari terakhir ya di sini. Selesai nggak selesai, ya bakal tetap pulang. Karena kalau nggak pulang, Gabe bakal dipecat dan diminta membayar penalti kontraknya. Saat Mak Domo mulai pulih, mereka berdiskusi lagi di atas meja makan. Awalnya, Pak Domo mengira jika mereka mengulur waktu, maka ketiga anaknya tak bakal pulang. Namun, di luar dugaan, Domi dan Gabe memilih mengikuti kemauan mereka untuk cerai dan segera pulang. Di saat mereka berkemas, Pak Domo kesal dan meminta untuk didengarkan. Pak Domo merasa anak-anaknya sudah berani melawan dan merasa benar sendiri hingga terjadi adu argumen. Mereka tak setuju untuk mengikuti ego dan keinginannya. Di tengah keributan, Mak Domo menghampiri Pak Domo dan mengatakan ia juga sudah capek dengan keegoisan Pak Domo. Karena keegoisannya itulah ia jauh dari anak-anaknya. Mak Domo juga mengungkapkan alasan cerai hanyalah pura-pura, tapi alasan capek dengan Pak Domo tidak pura-pura. Tentunya Domi, Gabe, dan Sahat bertanya pada Sarma apa ia tahu tentang kebohongan itu. Dengan tangis yang tak terbendung, Sarma bilang sebenarnya ia tahu kepura-puraan itu. Semua berawal dari ketika Pak Domo minta Sarma untuk pura-pura tak tahu dan jangan bilang ke saudara-saudaranya dan ibunya. Itu dilakukan agar Pak Domo dapat melakukan keinginannya, yaitu agar anak-anaknya menuruti apa yang diinginkannya. Sarma juga mengungkapkan keresahannya selama ini, karena Pak Domo tahu pacar Sarma dari Jawa, dan Sarma ingin jadi chef, bukannya PNS. Mendengarnya, Domi, Sage, dan Sahat sedih karena di saat mereka sudah mencapai semuanya, Sarma tetap memilih menjaga dan merawat Pak Domo dan Mak Domo. Mak Domo bilang ia ingin pulang ke rumah orang tuanya dan cerai sungguhan dengan Pak Domo. Sepulangnya dari warung, Pak Domo melihat rumahnya sudah tak ada orang. Pagi tiba, Sahat datang dan bilang Mak Domo dan Sarma tinggal di rumah orang tua Mak Domo. Sedangkan Domi dan Gabe sudah pergi juga. Sahat tak tega melihat bapaknya sendirian dan bilang alasan ia bisa menurut dan sayang dengan Pak Bromo karena Pak Bromo selalu mendengarkan keinginan Sahat. Alasan ia pulang juga karena permintaan Pak Bromo yang selalu menyuruhnya pulang menemui orang tuanya. Sebab mau nggak mau, mereka tetaplah orang tua Sahat yang telah bekerja keras membesarkan hingga menguliahkannya. Setelah bicara panjang lebar, Sahat pun pamit untuk kembali ke Jogja dan tinggal bersama Pak Bromo. Hari demi hari dilewati Pak Domo sendirian di rumahnya. Dari sini ia merasakan kesepian tak punya siapa-siapa. Ia pun mendatangi Opung dengan dalih kangen masakan Opung. Sebenarnya Opung juga sudah tahu masalah yang terjadi, karena ternyata Sarma menelponnya seminggu yang lalu dan mengatakan alasan ia tak datang mengurus Pak Domo karena ia ingin memberikannya pelajaran, bahwa Pak Domo memang membutuhkan keluarganya. Dengan sabar, Opung menasihati Pak Domo bahwa ia sudah hebat karena berhasil membesarkan anak-anaknya hingga pendidikan tinggi dan sukses sekarang. Oleh karena itu, sebagai orang tua juga harus bisa ikut berkembang dan menerima keinginan mereka. Setelah mendapat wejangan dari Opung, Pak Domu, Opung dan keluarga lalu mendatangi Mak Domo di kediaman keluarganya sesuai adat Batak. Mereka meminta maaf dan meminta Mak Domo untuk mau kembali ke Pak Domo. Di luar dugaan, Mak Domo menolak dan memberi satu permintaan. Kalau ingin ia pulang, maka Pak Domo harus menjemputnya bersama anak-anaknya. Di saat Gabe sedang live di stasiun televisi, ia terkejut melihat Pak Domo yang datang tiba-tiba sebagai kejutan. Pak Domo meminta maaf atas keegoisannya selama ini. Jika menjadi pelawak adalah kebahagiaan Gabe, maka ia pun akan menyetujuinya. Selanjutnya, Pak Domo mendatangi Santi yang merupakan calon istri Domi. Pak Domo tak menyangka meski Domi hidup lama di Bandung, ia tetap mengajarkan Santi adat-adat Batak. Bahkan Santi mau jika nanti perkawinannya menggunakan adat Batak. Nah, Pak Domo pun mengunjungi Pak Bromo. Pak Bromo dengan semangat menceritakan pengaruh baik dan sayangnya warga desa ke Sahat yang mengajarkan cara berdagang dan penanaman padi yang lebih baik. Nah, akhirnya Pak Domo, Domi, Gabe, dan Sahat datang menjemput Mak Domo dan Sarma. Namun Mak Domo menolaknya karena ia ingin mereka memakan masakan buatannya dulu, baru mereka bisa pulang bareng. Setelah pertengkaran hebat yang terjadi, Pak Domo dan keluarga akhirnya bisa hidup rukun dan bahagia bersama-sama kembali. Nah, demikianlah filmnya berakhir dengan bahagia.
Gimana nih teman-teman hasil karya Benedion Raja Kukuknya? Tentu saja, tim Yuk Nonton angkat kedua jempol untuk film ini. Film ini sangat dalam maknanya mengenai kebersamaan keluarga. Rekomen banget buat kalian-kalian nih. Bagi yang penasaran, yuk cus langsung aja nonton filmnya di Netflix.